katanya bagaimana ke depan Tangerang Selatan. Nah, berkaitan dengan beliau dan Produk Cabai. Setidaknya sekilas Pak Semua silakan untuk memberikan informasi terkait dengan data lompatan data. Baik, kalau begitu pada Bapak-Bapak rapat ini silahkan saya berikan kesempatan untuk memberikan informasi kepada kami. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Pimpinan Komisi A, Pak Sukarya, dan Pak Utama Ben yang mengundang kami ke hadir di sini, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf Pak Rektor tidak bisa datang pada saat ini karena background wajaranya dengan Menteri Agama sudah dijadwalkan lebih lama. Beliau sampaikan salam kepada Bapak-Bapak dan Ibu di DPRD Tangsel. Pertama kami mau memperkenalkan tim juga ini timnya banyak. Yang diundang satu sebenarnya rektor, tapi yang datang ya di bawah rektor semuanya. Saya Musal Bahtiar, pembantu rektor bidang administrasi umum, membidangi pertanahan dan yang umum-umum itu. Kemudian ini di sebelah kiri saya Bapak Profesor Dr. Abudin Nata, tokoh Ciputat, penceramah kondang, sudah terkenal di Andreo Tangerang dan Tangerang Selatan, sampai ke Jakarta Utara. Beliau dulu pembantu rektor bidang administrasi umum juga, jadi sangat tahu tentang masalah ini. Saya menggantikannya saja, tapi realnya Pak Abudi. Yang sebelah kiri lagi yaitu Pak Dr. Alis Haji Abdul Somad, MA, Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, ini umum juga. Sampingnya lagi Dr. Yayan Sofyan, adalah Kepala LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat, yang banyak kerjasama dengan Lurah, kemudian Tangerang Selatan, Desa Binaan dan lain sebagainya. Sekarang ada sekitar 30 desa binaan, 16 ya. Untuk tahun ini ada 16 dengan APBNP ya. Kerjasama kita cukup intensif dengan Tangerang Selatan. Untuk dana sekitar 700 karena 500 yang awal, APBNP tambah lagi. Untuk pembangunan di Tangerang Selatan, bagian dari pengabdian masyarakat. Sebelah kanan saya Pak Purnomo, ya, beliau adalah mantan Kabak Umum dulunya dan luar biasa karena ini seangkatan dengan Pak Sabugi, satu kelas dengan beliau. Orang lama kita dan yang paling tahu sejarahnya, jadi memang kita sengaja bawa, tinggal di komplek Pak. Sudah bersedia pergi, tapi ya kita pertahankan dulu untuk bisa membantu kita ya. Dengan sukarela ingin berangkat. Nah, kemudian sampingnya Pak Ali Muhammad Ali Meha, Kabak Umum. Sampingnya juga adalah Kasubat Pak Edi Suendi, tentang IKN, ini Inventaris Kekayaan Negara, dan sampingnya staf Mulyono. Jadi inilah tim kami dari UIN. Selanjutnya kami memang sengaja tadi disebutkan Pak Ben bahwa kita tidak berpanjang kata, kita ingin ini cepat selesai, itu sesuai dengan keinginan kita semua. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasihnya itu kenapa? Ya, ini persoalan perumahan. Selama ini kita berhadapan langsung, tidak juga dengan guru-guru kita, itu kan dosen-dosen kita, sesepuh kita gitu. Kita undang baik-baik, ya kita ngomong baik-baik gitu. Kalau Bapak ingin kemana kita antarkan, kalau Bapak ingin umpamanya uang kerahiman lebih besar, katakanlah begitu, kita
dan kita fasilitasi semuanya, mobil kita fasilitasi, kita siapkan, kemudian sopir kita siapkan, ayo kita berangkat sama-sama. Nah, dan kita di sini tidak berbicara personal, kita berbicara institusi. Kami ini pejabat cuma 2-3 tahun lagi, mungkin itu yang kita harapkan dari mereka. Tapi kadang-kadang memang anggapannya dan persepsinya agak negatif, sehingga itu kadang-kadang agak lebih personal persoalan ini. Padahal kita ingin mendekati dan kita undang, seminggu yang lewat kita undang juga di Sahidain, tapi beliau-beliau tidak datang. Nah itu sering kita undang, atau umpamanya ada pertemuan Bapak, tolong undang kami biar kita jelaskan. Tapi tidak pernah kita diundang juga secara resmi, padahal tim itu sering mengadakan pertemuan-pertemuan dengan warga, dengan tentu saja membakar emosi warga. Nah, ini kemudian menjadi ganjalan bagi kami, gitu. Padahal kami nggak ingin yang demikian. Gitu. Nah, tiba-tiba ada info tim ini mengadu ke DPRD, Tangsel, dan Tangsel menerima dengan baik. Kemudian masuk koran juga, kalau tidak salah itu, dan kita jawab juga dengan baik. Kemudian inilah yang mungkin unsurnya, artinya terima kasih kedua kalinya itu begini. Ada yang menjembatani, yaitu DPRD dengan tim. Mudah-mudahan jembatan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Bahkan bulan Ramadan, Pak Abudin, Pak Rektor, dan Pak Jamhari itu menghadap langsung ke Menteri Keuangan, karena Rektor punya hubungan khusus dengan Menteri Keuangan, bertanya langsung ke Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan memanggil semua dirjennya dan direktur yang terkait. Boleh nggak ini dibayar agak lebih? Karena aset kita itu yang 9,6 hektar di komplek itu, kalau dibayar dengan harga pasar kali 3 juta saja sekarang, memang sudah sekian ratus miliar itu. Padahal kalau kita kembalikan atau umpamanya kita siapkan uang sekitar 30 miliar saja dari Kementerian Keuangan untuk mengasih kerahiman kira-kira 200 juta atau 150 juta per rumah, itu kira-kira sudah mau berangkat gitu. Tapi kemudian oleh Menteri Keuangan nggak ada itu, nggak ada istilahnya masuk penjara saya atau dipanggil KPK saya gitu. Nah, atas dasar itu ya apa lagi yang bisa kita lakukan gitu. Satu-satunya jalan mungkin ya presiden, tapi nggak mungkin presiden juga nggak tahu itu, atau ke Sidratul Muntaha itu lebih abstrak lagi itu kan. Nah, ini gambarannya bahwa kita sebenarnya tidak berpangku tangan, tetapi kita sudah berusaha sangat maksimal untuk mendapatkan dan mengusahakan, bukan tidak mau gitu, mengusahakan semaksimal mungkin ya. Nah, ini poinnya, kenapa kita melakukan ini ya, karena kita nggak mau orang-orang tua kita, sebagaimana Rektor bilang, terzolimi gitu, terzolimi, dan apalagi dalam bahasa lainnya diusir oleh UIN atau digusur gitu. Itu nggak ada gitu dalam hal ini gitu. Tapi kita berusaha, karena apa? Ya, lahan UIN sebagai mana dikatakan oleh Pak Ben tadi, lahan UIN itu sangat terbatas, hanya sekitar 22 hektar dengan mahasiswa 23.000 tadi disebutkan betul, kemudian dosen 2.000, ditambah lagi dengan karyawan sekitar 700 orang, 700 orang lebih karyawan, belum lagi yang honorer itu. Nah, jadi dengan demikian ya sangat padat sekali. Kalau bapak-bapak masuk kampus 1 itu hampir tidak bisa ada tempat yang untuk parkir, bernafas dengan enak gitu. Itu hampir tidak ada. Nah, inilah kenyataan kita. Jadi lagi-lagi kita tidak berdebat di sini. Kami kalau umpamanya ingin mengungkapkan terlalu panjang, itu terlalu panjang untuk mengungkapkannya. Tapi yang jelas bahwa tanah ini memang dulunya
Ya, 5758. Dua yaitu untuk UI 100 hektar, kemudian untuk UIN sekitar 54 hektar tadi. Jadi memang di sini ada visi besar dari Pak Soekarno, Presiden Soekarno, untuk menjadi City of Education. Itu ditulis di prasasti UI di sana. Kalau kita masuk ke komplek UI, Pak, itu ada prasastinya. Di situ tanda tangan Soekarno, Presiden Soekarno, City of Education. 100 hektar untuk UI, tapi sekarang kan UI sudah hilang 100 hektarnya. Makro, kemudian Loteman, sampai ke AB itu sebenarnya hadiah dari Soekarno dulu untuk membangun City of Education di UI, untuk UI. Nah, yang tinggal sekarang kan perumahan UI. Nah, perumahan UI pun bisa dibeli dan dijual. Keinginan dari warga kan demikian juga, tapi kan itu sangat terpisah dari UI, jadi relatif mudah ya. Kalau ini kan menyatu. Nah, yang kedua yaitu UIN dikasih 54 hektar itu. Mulai dari ya UIN yang sekarang lapangan Mega Mall sampai ke Diklat, ya kan? Diklat dan ya Owo sampai pinggir danau Situ Bintung itu. Nah itu sejarahnya dulu. Tapi memang singkat kata ada persoalan dengan yayasan yang diberi wewenang. Yayasan menjual belikan tanah tersebut, menghibahkan dan lain sebagainya di bawah tangan, sehingga yayasan itu dipecat, dibubarkan beberapa kali, tapi masih kelakuannya begitu. Terakhir sekali ketua yayasannya dipenjara dan dibubarkan yayasan itu oleh Mahkamah Agung. Ya, dan dipenjara, meninggal itunya ketua yayasan itu, Syarif Sugirwo. Nah, itu sejarah singkatnya, sehingga semua aset YPMI itu harus dikembalikan kepada UIN, kepada, dalam hal ini kepada negara. Nah itu, untuk mengembalikan itu kan gak gampang, karena secara de facto memang sudah dikuasai oleh banyak orang gitu. Nah, sedangkan de jure kita menang umpamanya, nah itu yang bermasalah. Nah, pelan-pelan kita berusaha untuk mengembalikannya lagi gitu. Nah ini sejarahnya, sehingga mau tidak mau, terutama tanah yang di komplek yang 9,6 hektar itu sudah ada sertifikatnya nomor 2 tahun 88 sebenarnya. Jadi itu sudah sangat kuat. Mulai dari Asrama Putra yang kalau bapak-bapak lihat itu di samping kelurahan Pisangan, sampai ke Asrama IMM. Asrama IMM itu sebenarnya adalah bagian dari sertifikat kita, bisa kita lihat di dalam gambar di IKI dan sebagainya. Jadi ya IKI termasuk UIN dan sebagainya. Masjid, kalau masjid ya nggak masalah itu. Miftahul Jannah, ya, ya sedikit di sana 400 meter itu, terpisah-pisah. Tapi ada yang jelas ada dalam gambar sertifikat itu. Jadi ini gambaran singkatnya Pak, Bapak-bapak Ibu, dan kami mohon dukungan dan mohon bisa menjembatani sekali lagi untuk bisa menyelesaikan ini. Kalau dapat ya dalam 1 bulan 2 bulan ini kita bisa menyelesaikan dan bisa bertemu dengan tim, kita bicara baik-baik, akan lebih baik daripada umpamanya ini berkembang tidak baik di luar kita, gitu, umpamanya di koran di mana. Kita nggak ingin yang begitu. Lebih baik kita kan kekeluargaan saja, bicara internal akan lebih dingin, lebih cool, lebih enak juga. Ini yang kami harapkan, dan nanti kalau ada tambahan dari sesepuh kita, Pak Pur, Pak Budin, Pak Somad dan lain sebagainya, bisa kita lanjutkan. Terima kasih Pak. Sekian dari saya sebagai